Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel Sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang baru saja berkunjung ke channel ini dan kalian sedang belajar dari rumah, sedang daring, butuh materi pelajaran, butuh tips, trik, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa, kalian aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupload oleh channel sekolah. Sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pembelajaran kelas 5 SD, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Oke, di pembelajaran ke-1 ini kita akan mengawali dengan cerita Dayu dan ikan hias. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, sahabat sekolah, kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias tadi. Selanjutnya, perhatikan peta pikiran atau mind map berikut ini ya. Kemudian jawablah pertanyaan dalam setiap kotak dalam mind map tersebut. Oke, langsung saja kita buka mind mapnya. Nah, setidaknya ada 6 pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Nah, yang pertama, siapa yang memelihara ikan hias tadi? Namanya siapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, Dayu ya, Dayu. Kemudian pertanyaan kedua, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara tadi? Namanya ikan mas koki ya. Pertanyaan yang berikutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Ya, benar sekali, di akuarium. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan? Setiap hari. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan akuarium itu dibersihkan? Ini tadi juga sudah ada dalam bacaan. Ya, seminggu sekali. Dan pertanyaan terakhir di mind map paling bawah, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan di piaraannya tadi? Apa? Ya, saat mulut ikan itu terbuka dan tertutup. Oke, seperti ini ya cara membuat mind map atau peta pikiran dari teks tadi. Nah, sahabat sekolah, selanjutnya kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan. Nah, seperti manusia, hewan itu juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut ini sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit, cacing yang
tipis, ya, permukaan kulit cacingan tipis itu terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Seperti ini gambarnya. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan pada serangga ini seperti pada hewan lainnya. Serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan pada serangga ini berbeda. Nah, berbeda dengan hewan lainnya ya. Alat pernapasan serangga ini berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Nah, trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Kemudian udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh. Nah, pori-pori yang di permukaan tubuh ini dinamakan spiracle. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spiracle. Oke, berikutnya yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Nah, semua makhluk hidup termasuk ikan ini memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda atau pink dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Nah, pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan ini dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, pertama-tama tutup insang ini menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Nah, secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksidanya keluar. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Nah, kemudian gambar sebelah kanan itu menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua dunia, yaitu di darat dan air. Saat masih berupa kecebong, katak ini hidup dalam air dan bernapas menggunakan insang seperti ikan. Insang pada kecebong ini terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, setelah berumur 9 hari, cebong ini bernapas menggunakan insang dalam insang.
ya. Jadi insang dalam ini akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas dengan kulit loh. Nah, permukaan kulit katak ini selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dan udara. Kemudian sahabat sekolah, alat dan sistem pernapasan pada reptil ya, ini yang kelima. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ada ular, kadal, cicak, buaya, biawak, dan lain-lain. Nah, reptil ini bernapas menggunakan paru-paru ya. Diingat, reptil bernapas menggunakan paru-paru, sama seperti kamu. Udara masuk melalui hidung, karena mereka punya hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, paru-paru reptil ini terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk, sama seperti manusia. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks, lebih rumit dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Unik sekali, bukan? Nah, kemudian berikutnya yang keenam adalah alat dan sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru juga. Nah, paru-paru burung ini terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Nah, jadi di atas paruh itu ada lubangnya. Nah, selanjutnya udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Nah, dari trakea ini udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung ini tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru, karena punya kantong udara. Kemudian, nah ini gambarnya paru-parunya. Nah, kantong udara burung ini berfungsi sebagai tempat menyimpan udara saat tidak terbang. Nah, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya pada saat tidak terbang. Kemudian ketika terbang baru dihembuskan tadi ya dari kantong udara ke paru-paru. Gitu ya sahabat sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Ada juga mamalia air, apa itu? Paus, duyung, lumba-lumba. Nah, ini gambarnya. Kemudian alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ini. Nah, kamu perhatikan. Ini gambar lumba-lumba ya, juga mamalia air ini. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air atau melompat, seperti lumba-lumba ini, katupnya terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, luar biasa sekali ya, ini ciptaan Tuhan. Kemudian yang terakhir, sahabat sekolah, tiba saatnya kamu mengerjakan tugas. Tugasmu adalah menjawab pertanyaan ini. Apa perbedaan organ pernapasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba? Kamu jelaskan semuanya agar kamu lebih tahu dan paham.
Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bersambung ke video pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih telah melihat video sekolah, dan kalian kunjungi channel sekolah, lihat playlist dan video-videonya. Di sana banyak sekali pembelajaran, kamu bisa share ke adik kelasmu, ke kakak tingkatmu, dan ke saudaramu. Semoga bermanfaat bagi prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa.